Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya Riunawati SPDI, salah satu guru di SMA Negeri 2 Makassar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 jurusan PAI di LPTK Universitas Islam Negeri Makassar dengan NIM 210001255689. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Makassar pada kelas 12 dengan materi indahnya kehidupan bermakna, iman, Islam, dan ihsan dengan model pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Ada sakit temannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Coba dulu, Nak, diperiksa kursinya. Ada tidak sampah? Mejanya mungkin ada di laci? Tidak ada, bersih, alhamdulillah. Bersih ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam. Semoga semuanya tetap semangat, insya Allah. Dengan mengikuti pembelajaran agama Islam, kita akan mendapatkan pahala. Tetap semangat ya. Ketua kelas mana, Nak? Ketua kelas silahkan disiapkan dulu, kemudian berdoa. Silahkan dipimpin, Nak. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, untuk menumbuhkan sifat nasionalisme kita ya, kita dulu menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan, Nak, yang dirjen ke depan dan kalian semua silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali, Nak. Didengarkan dulu namanya ya. Andi Ranggi Ramadan, Dir Adinda Febriani, Afifa Al-Kaila, Siti Kansa, Syifa Atifa. Sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu. Masih diingat materinya yang lalu, Nak, tentang iman, Islam? Masih diingat? Nah, apa itu iman?
Ibu, saya imannya itu ibu yakin dan percaya pada sesuatu ibu. Misalnya kita iman kepada Allah, berarti kita yakin dan percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bagus. Kemudian apa itu Islam? Saya ibu. Silahkan. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, ya bagus ya. Ibu mau tanya, siapa yang pernah berbuat kebaikan tanpa orang lain lihat? Pernah tidak? Pernah. Apa contohnya? Bersedekah, Apalagi bersedekah, apalagi sholat tahajud, salat tahajud, masya Allah. Apalagi yang lain masih ada tidak? doakan guru. Doakan guru. Nah, luar biasa ini semua. Nah, ibu akan perlihatkan video dulu ya. Nih, ya, kalian sudah melihat videonya. Ibu mau tanya, apa pesan yang bisa kalian ambil dari video singkat tersebut? Saya Silahkan. dari video itu kita diajarkan untuk jangan selalu mengharapkan balasan karena percaya dan yakin Allah selalu melihat kita dan akan selalu memberikan balasan yang terbaik. Masya Allah. Ada lagi? Nah, ketika kita melihat video itu, kita telah melihat orang yang berbuat jujur. Berarti ini salah satu perbuatan ihsan, perbuatan baik. Nah, ini dia berbuat baik, berbuat jujur, walaupun tanpa dilihat oleh manusia, tetapi dia selalu meyakini bahwa Allah selalu melihatnya. Itulah yang dikatakan ihsan, dan kita akan masuk ke dalam materi ya, materi ihsan hari ini. Nah, ini adalah materi kita hari ini, yaitu indahnya kehidupan bermakna, iman, Islam, dan ihsan. Jadi ini materi kita ya. Ini ada tujuan pembelajaran. Kita mau lihat dulu ya, apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai hari ini adalah meningkatkan kualitas hidup. Nah, bagaimana itu? Ternyata ihsan yang mau kita pelajari sebentar, kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, bagaimana hidup kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Apalagi yang kedua, memahami makna iman. Berarti kita betul-betul paham bahwa apa sebenarnya makna dari iman itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah menyadari pentingnya Islam. Nah, ini Islam tidak kalah penting juga. Ketika kita sudah beriman, berarti ada lagi yang namanya Islam. Kemudian adalah mengamalkan nilai ihsan. Nah, inilah penerapannya nilai ihsan. Ihsan itu kan adalah perbuatan baik ketika melakukannya walaupun tidak dilihat sama orang lain, tetapi dia yakin bahwa Allah selalu mengawasi, maka itu yang dikatakan ihsan. Ya, maka inilah yang mau dicapai semua, mengamalkan nilai ihsan. Ibu lanjut ya. Coba dilihat. Iman adalah fundamental di dalam kehidupan seorang muslim yang membentuk karakter dan perilaku. Fundamental key berarti adalah kunci Kehidupan. kunci dasar. Kunci dasar berarti tanpa adanya iman, maka bagaimanalah Islam kita, bagaimana ihsan kita, berarti sebentar akan saling berkaitan. Nah, dia akan dari iman kita akan membentuk sebuah karakter. Kalau tidak ada iman, tak bagaimana karakter tak ke depan. Tak? Nah, ini lagi Islam. Islam ini sendiri adalah jalan hidup yang membawa ketenangan, kebahagiaan, tujuan bagi setiap individu. Kenapa ini Islam membawa ketenangan? Kenapa kira-kira Islam membawa ketenangan? Karena ketika seseorang itu menjalankan Islam dengan baik, maka hidupnya akan tenang. Misalnya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka orang yang beragama Islam itu akan merasa tenang. Karena di dunia dia merasa tenang, dia yakin bahwa dia yakin bahwa ada Allah. Kemudian nanti di akhirat lebih tenang lagi, karena orang-orang Islam itu akan dijamin masuk surga. Kemudian apa lagi? Tujuan bagi setiap individu. Memang ini tujuan tak? Ya. Kemudian kebahagiaan. Nanti kebahagiaan orang Islam itu akan bahagia.
baik itu di dunia maupun di akhirat, karena selalu bersandar hatinya kepada Allah. Nah, ini ihsan. Ini ihsan ya. Ihsan adalah berbuat baik kepada sesama dan lingkungan, menciptakan harmoni dalam hidup. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika kita berbuat baik kepada sesama, apakah tercipta harmoni yang baik? Betul, tercipta, karena tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada kegaduhan. Ketika kita selalu berbuat baik. Kemudian ini sesama. Ini tadi kepada sesama. Misalnya kepada sesama, contoh dalam lingkungan keluarga. Berbuat ihsan seperti apa dalam lingkungan keluarga? Misalnya membantu ibunya di rumah mencuci piring, menyapu, mencuci baju, menyediakan mungkin ayahnya kopi atau apa. Itu kan sudah termasuk berbuat baik. Kemudian lingkungan, seperti apa itu dalam lingkungan? Dalam kita bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat, bergotong royong, membantu piket. Menjaga lingkungan juga. Itu tadi membantu piket, kan kita adalah seorang pelajar, berarti dalam lingkungan sekolah. Berarti sudah berbuat ihsan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini akan terciptalah harmoni di kelas. Kalau semuanya saling berbuat baik, saling membantu, saling mengasihi, di kelas ini akan terciptalah yang namanya harmoni dalam hidup. Begitu pula dalam keluarga. Ketika saling membantu dalam keluarga, maka terciptalah yang namanya harmoni dalam hidup. Ini ada perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh-contoh ya. Perilaku ihsan, berbuat baik yang tanpa dilihat orang lain. Ini ada misalnya membantu tanpa pamrih. Ini sudah perbuatan ihsan, dia membantu tanpa pamrih. Kemudian menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan, contoh. Bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada orang-orang agar orang-orang itu bisa juga mencontoh kita menjadi lebih baik. Kemudian empati, merasakan kesulitan orang lain. Nah, ini juga termasuk salah satu penerapan ihsan, yaitu dengan empati, kemudian memberikan dukungan emosional. Kalau misalnya ada kesusahannya teman atau ada kesulitannya, ya diberikanlah dukungan emosional. Kemudian ini tentang kejujuran, berbicara jujur dan terbuka. Ini juga termasuk contoh ihsan. Ya, dia walaupun apapun itu dia tetap jujur karena dia yakin bahwa Allah melihatnya walaupun tidak dilihat oleh manusia. Menepati janji dan komitmen. Menepati janji dan komitmen ketika sudah melakukan perjanjian misalnya, maka kita harus berkomitmen dan harus menepati janji kita, ya. Kemudian bekerja sama dalam komunitas. Kalau ada misalnya yang mau kita lakukan dalam komunitas kita, kerjasamalah, jangan hanya 1-2 orang yang melakukan, karena itu salah satu contoh perbuatan ihsan juga. Kemudian adalah membangun hubungan yang baik. Kita bangunlah hubungan yang baik, apakah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, inilah semua termasuk contoh-contoh atau perilaku ihsan dalam kehidupan, ya. Ya, ini ada dalil dalam Quran surah Al-Baqarah tentang dalil iman, ihsan dan Islam. Ini ada dalilnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kalian dengarkan ya, Ibu bacakan. Nanti setelah Ibu bacakan, nanti giliran kalian membaca satu-satu. Lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Masya Allah. Siapa lagi yang mau? Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk. Silakan nak berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwillu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyina wa tal mala ala hub ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Iya, Masya Allah. Tidak. Siapa lagi nak? Walaupun apakah itu tersendat-sendat cara mengajinya atau bagaimana, tetapi kita sudah membaca Al-Quran dan insya Allah akan dapat pahala semua. Tapi kita lihat dulu artinya ya. Tapi coba dilihat. Dibaca ya. Nanti Ibu akan tanya. Sudah? Apa yang kalian pahami dari ini Quran surah Al-Baqarah ayat 170? Apa kira-kira yang kalian pahami? Bisa kalian pahami dari sini? Apa yang bisa kalian pahami dari Quran surah Al-Baqarah ayat 177? Kita kan sudah baca, artinya juga kita sudah lihat. Mungkin Ibu bukan ada. Boleh berdiri nak? Silahkan. Di situ tertera bahwa artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, Ya. tapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Nah, artinya itu Ibu bahwa kebaikan itu dilakukan bukan untuk diperlihatkan secara mata-mata Ibu, bukan untuk kita pamerkan kepada orang-orang, tetapi kita melakukan kebaikan itu Ibu dari dalam hati, dari iman Ibu, dari kemauan kita sendiri, dan kita yakin bahwa meskipun orang-orang tidak melihat kebaikan yang kita lakukan, tetapi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat
Melihat semua apa yang kita lakukan Ibu, seperti itu. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Siapa lagi nak yang bisa memberikan pemahaman tentang ayat ini? Saya Ibu. Silahkan. Oke, selain itu pada surah ini juga bagi mereka yang memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janjinya, dan yang paling penting adalah orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderita dan dalam peperangan, mereka lah itu orang-orang yang benar imamnya. Artinya imam yang ada dalam diri mereka itu betul-betul memang teramalkan baik dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan pemahaman kalian, sudah membaca ayatnya. Ini adalah satu dalil, yaitu dalil iman, Islam, dan ihsan. Sekarang kita akan menuju hadisnya ya. Kita mulai ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Rawahul Bukhari. Nah, ini adalah hadis dari Rawahul Bukhari Muslim. Ya, ini adalah hadis Jibril tentang iman, Islam, dan ihsan. Iya, ini lagi ada artinya. Kalian lihat lagi apa sih sebenarnya nanti yang bisa kita pahami lagi. Coba dibaca. Ada yang paham nggak? Duduk di dekat Nabi menyandarkan suaminya, lalu terus Nabi dan mengatakan kejadian semua Ibu tunjuk ya. Silahkan. bukan itu ada Apa yang kalian pahami dari hadis ini? Silahkan. Jadi Bu, ini hadis menceritakan tentang waktu sahabat lagi duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Rasul yang ternyata itu adalah Jibril yang menyamar jadi manusia. Lalu bertanya tentang 4 hal, yaitu tentang iman, Islam, ihsan, dan bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Iya, Masya Allah. Hadis ini Bu, saya jadi memahami bahwa iman itu bahwa iman di sini adalah fundamental key dalam sebagai karakter dalam menjalankan kehidupan. Nah, sedangkan Islam di sini dia itu sebagai jalan hidup yang membawa ketenangan, kebahagiaan. Lalu ada juga ihsan yang dimana berarti kita harus melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan selalu melihat perbuatan kita. Itu Ibu. Iya, Masya Allah ya. Silahkan duduk. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD per kelompok. Nanti yang ada di LKPD-nya ini kalian jawab ya. Kemudian ada juga kalian buat peta konsep. Ada nanti yang akan menjadi kelompok iman, kemudian kelompok Islam, dan kelompok ihsan. Nah, nanti juga kertas ini A3-nya nanti dibuat peta konsep ya. Nanti buat peta konsepnya. Setelah selesai, ketika semua kelompok sudah selesai, maka misalnya kelompok iman, Islam, dan ihsan, salah satu dari mereka dulu akan ke depan mempresentasikan, tetapi hanya perwakilan tiap kelompok ya. Paham ki semua? Oke, silahkan dulu nak dijawab.
pokok ajaran Islam. Tunggu baca. Bisanya Baik. membimbing manusia agar hidup sesuai dengan Coba diperhatikan ya nak, diperhatikan temannya untuk melakukan presentasi. Ini adalah kelompok 3 Ihsan. Perhatikan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan konsep yang telah kami buat, yaitu materi tentang ihsan. Pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian dari ihsan. Nah, ihsan adalah beribadah. Ihsan dalam bahasa Arab bisa kita artikan sebagai berbuat baik, teman-teman. Nah, ihsan itu beribadah kepada Allah, meskipun orang-orang tidak melihatnya, tetapi kita tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami, teman-teman. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Atau kalau misalnya tidak ada, kami mungkin akan menyimpulkan apa saja sih yang kita pelajari tadi seputar tentang ihsan tersebut. Nah, jadi yang kami simpulkan dari pelajaran ihsan, di mana ihsan ini yaitu berperilaku baik dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan, di mana kita percaya bahwa meskipun tidak ada orang-orang yang melihat, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang telah kita perbuat, di mana ihsan ini dibutuhkan oleh seluruh umat muslim, di mana umat muslim itu harus memiliki sifat ihsan ini, karena kita harus berbuat baik, teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Satu kata dari kami, ihsan yang baik menunjukkan iman yang baik. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dan kami akan membawakan kelompok 2, dan materi yang kami bawakan adalah Islam. Yang pertama ada pengertian Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Silahkan nak dibuka sesi tanya jawabnya. Siapa tahu ada temannya yang mau bertanya. Gitu. Berdiri ya nak kalau mau bertanya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan salah satu rukun Islam dan berikan penjelasannya. Salah satu rukun Islam, kemudian kita jelaskan. Islam itu adalah sholat, yang dimana ini kita melaksanakan ibadah kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Ya. Tidak ada lagi? Masih ada yang mau bertanya nak? Tidak Mi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep yang telah kami kerjakan mengenai iman. Iman. Teman saya Fadila akan menjelaskan.
Pengertian iman. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Sebelum kami menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Yang saya itu Boleh berdiri nggak? Silahkan berdiri. Nah, nama saya Syifa dari kelompok 3. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan iman dan menurut kalian iman itu seberapa penting di kehidupan hari-hari? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Itu tadi ada pertanyaan bahwa iman itu sebenarnya seperti apa? Itu yang ditanyakan sama temannya ya. Iman itu, dengarkan, ini sebenarnya terkait dalam 3 hal. Dikatakan seseorang itu beriman, didengarkan ya nak. Dikatakan seseorang itu beriman apabila yang pertama diucapkan dengan lisan, berarti dia terucap melalui lisan kita bahwa saya bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa Allah Tuhan saya dan Muhammad Rasul saya. Ya. Ketika kualitas iman meningkat, maka Islamnya juga akan baik. Ketika Islamnya baik, maka ihsannya akan baik. Ihsan itu adalah perbuatan baik yang selalu merasa diawasi oleh Allah dan tidak perlu penilaiannya manusia. Paham Ki? Iya. Alhamdulillah diskusi presentasi kelompoknya telah selesai. Saya akan memberikan lagi tuh LKPD yang dikerjakan per orang, ya. Sudah selesai semua nak? Ya, kita hanya menuliskan 2 contoh ya. Siapa yang mau bacakan nak? Boleh. Yang di belakang lagi ya. Ya, silahkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil kerja saya. Jadi di sini saya akan membacakan apa-apa saja perilaku ihsan dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada perilaku di jalan, yaitu memberikan sedikit rezeki kepada orang yang kurang mampu. Penjelasannya yaitu di sini saya memberi tanpa mengharapkan pujian, sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di rumah, yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Penjelasannya yaitu saya melakukannya dengan ikhlas untuk membantu ibu karena yakin Allah melihat perbuatan yang saya lakukan. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Iya, silahkan nak. Masya Allah, semoga bisa diterapkan perbuatan ihsannya semakin bertambah. Siapa lagi nak yang mau? Silahkan. Saya ingin menyampaikan dulu kesulitan apa yang kalian hadapi dalam mempelajari materi ini. Kesulitan, ada tidak kesulitan yang kalian hadapi? Alhamdulillah kalau tidak ada. Alhamdulillah. Nah, Ibu akan berikan tugas. Ibu akan berikan tugas ya.
Dan nanti tapi kita simpulkan dulu. Ya, coba dilihat kesimpulannya. Ini adalah dalam setiap aspek kehidupan, iman, Islam, dan ihsan membawa kita kepada kedamaian sejati. Berarti memang tiga-tiganya terkait ya, bahwa memang ini iman, Islam, dan ihsan akan membawa kepada kedamaian sejati. Jadi memang tidak bisa terpisahkan. Ibu akan memberikan tugas ya, menuliskan nanti atau tugas di rumah, yaitu berupa jurnal pengalaman berbuat ihsan selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu buat jurnal perbuatan ihsan apa yang kalian dilakukan di rumah. Jadi itu tugasnya di rumah ya. Ya, karena jam belajar kita sudah selesai nak. Saya ingin kita tutup pelajaran kita. Ketua kelas silahkan dulu disiapkan, baru berdoa. Semuanya bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Iya, alhamdulillah. Ibu, materi kita sudah selesai. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.